Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutakin, mahasiswa PPG Batch 1 UIN Salatiga tahun 2024. Berikut adalah PPL saya P5 PPRA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelasnya mohon bisa memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bismillati wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahaman. Amin. Ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Semoga dengan kita berdoa, kegiatan kita dilancarkan oleh Allah SWT, berkah dan semuanya menjadi generasi unggul, cerdas dan Qurani. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan dulu. Oke. Biar supaya kita sepaneng. Oke, selanjutnya Pak Tangin absen terlebih dahulu. Kelas Jenderal Sudirman. Yang tidak hadir siapa hari ini? Messi, Orlan. Wah, 3 ya, izin semuanya ya. Oke, kita doakan semoga diberi kelancaran juga. Selanjutnya, Pak Takin akan membagikan soal tes diagnostik dulu sebelum kita lanjutkan pelajarannya. Siapkan alat tulisnya. Siapkan alat tulisnya. Oke. Oke, silakan dikerjakan semuanya. Sudah? Ya. Oke, anak-anakku, untuk mengerjakannya waktunya cukup, kita kumpulkan dulu.
Mana? Kumpul kan? Baik, terima kasih. Kita lanjutkan di sesi berikutnya, yaitu kita akan belajar tentang mana gerakan sholat supaya kita bisa tambah khusus dalam sholat kita semakin baik dalam menghadap Allah, itu semakin khusyuk gitu ya. Saat ini pelajaran pada hari ini kita akan belajar tentang P5 dan PPRA. Apa itu P5 dan PPRA? Coba dibaca yang keras, Mbak Janita. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, kita ini kan hidup di negara Indonesia, kita harus berpancasila, dan kita sebagai orang muslim harus rahmatan lil alamin. Jadi kita harus berjiwa yang santun, berjiwa yang baik. Jadi kita sebagai orang Islam itu jiwanya harus baik, berjiwa Pancasila, berjiwa rahmatan lil alamin. Kepada seluruh alam itu kita memberi rahmat, tidak boleh sombong. Dan kemudian tema kita adalah bangunlah jiwa dan raga, ya, seperti lagu tadi kita bernyanyi ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi temanya kita adalah bangunlah jiwa dan raga. Ya, jiwa kita harus kita bangun menjadi yang positif, menjadi yang baik, sehingga tagline kita itu SMA adalah unggul, cerdas, dan kor. Nah, inilah semoga kita itu besok semuanya menjadi generasi unggul, cerdas, dan kor. Amin. Amin. Kemudian untuk subtema kita adalah sholat adalah pribadiku. Sholat kita ini menjadi pribadi kita, jiwa kita. Kenapa? Karena sholat itu adalah tanha anil fahsai wal mungkar. Sholat itu adalah menjauhkan perbuatan keji dan mungkar. Ya. Inna sholata kana alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu adalah waktunya sudah ditentukan, maka kita jadi orang-orang yang berjiwa sholat itu perilakunya baik, jauh dari perbuatan keji dan mungkar, menjadi orang yang disiplin, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang menyenangkan, ya. Seperti dalam gerakan sholat itu kan semuanya menunjukkan kita itu patuh pada Allah, kemudian kita juga ramah dengan lingkungan. Buktinya di akhir sholat itu ditutup dengan apa? Akhir sholat ditutup dengan apa? Salam. Salam itu menghadapkan ke kanan dan ke kiri. Artinya kita sebagai orang yang Islam, orang yang melaksanakan sholat itu juga harus vertikal kepada Allah, juga horizontal kepada sesama manusia, kepada alam. Maka itu adalah profil pelajar Pancasila dan juga profil pelajar rahmatan lil alamin. Oke, selanjutnya. Nah, ini sholat itu pertama dibuka dengan apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu bunyinya gimana? Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar ini menunjukkan bahwa Allah itu Maha Besar, ya. Sehingga kita ini kecil. Kalau kita kecil maka kita tidak sombong. Ya, kita tidak boleh sombong karena yang Maha Besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus merendahkan diri di hadapan Allah SWT, sehingga dengan begitu kita bisa menjadi jiwa-jiwa yang santun, orang yang berjiwa atau berkarakter yang baik, karena menyadari bahwa yang Maha Besar siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mana gerakan berdiri. Nah, kita itu berdiri menunjukkan bahwa kita itu kuat, ya. Menunjukkan keteguhan seseorang hamba sebagai manifestasi sifat Allah. Karena kita itu ciptaan Allah, maka kita harus tegar, semangat, kuat, ya. Orang muslim itu harus kuat. Al-mu'minu apa? Qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang lemah. Maka kita itu berjiwa yang tegar, teguh, semangat. Ya, jadi orang Islam itu harus berjiwa yang apa? Semangat, berjiwa yang kuat. Paham? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3.
Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk sate. Wah. Konsentrasi ini sate ya. Oke, selanjutnya. Kemudian ruko. Nah, ruko itu menunjukkan kita itu tunduk dan patuh terhadap perintah dan larangan Allah. Kita tunduk patuh pada Allah, ya. Manusia itu kalau sudah takwa, sudah beragama Islam, kemudian sholat, kan tadi Pak Takin sudah sampaikan ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu menjauhkan perbuatan keji dan mungkar. Maka kita itu tunduk dan patuh kepada Allah. Perilakunya, tutur katanya, semuanya harus menunjukkan kita patuh kepada Allah. Jadi tidak takut kepada sesama manusia saja, tapi kita takut kepada Allah. Bedanya takut kepada Allah dengan takut dengan binatang buas. Kalau kita takut dengan binatang buas, kita lari, menjauh. Tapi kalau kita takut kepada Allah, itu kita mendekat, disuruh perintah sholat, disuruh bersadat, disuruh puasa, kita patuh pada Allah. Rukuk dan patuh. Ya. Jadi tidak diawasi gurunya atau tetap patuh. Dan sujud, menunjukkan bahwa seorang hamba menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada Allah, karena Allah adalah tempat seorang hamba. Jadi semuanya kita serahkan, kita tunjukkan bahwa kita itu mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi semuanya kita serahkan, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan begitu hidup kita itu akan bahagia. Halo. Hai. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk saku. Wah, konsentrasi. Oke, jadi kita itu harus patuh menyerahkan diri kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Kalau kita patuh kepada Allah itu hidupnya bahagia, nyaman, nikmat. Tapi kalau kita berserah diri kepada selain Allah itu akan sedih. Karena kadang yang kita pasrahi, kita serahkan diri kita malah justru mengkhianati. Tapi kalau Allah itu innallaha la yuhibbul mi'ad, pasti menepati janjinya. Oke, selanjutnya. Duduk di antara sujud. Lah ini maknanya kita ini manusia berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Dengan menyadari seperti itu, maka jiwa kita akan menjadi jiwa yang tadi santun, tidak sombong, jadi ramah, menjadi baik. Karena menyadari semuanya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, yang terakhir ini salam ya. Salam itu maknanya apa? Ketika kita menoleh ke kanan dan ke kiri saat mengakhiri sholat, sebagai pengajaran untuk peduli terhadap orang yang membutuhkan bantuan. Jadi kita harus peduli dengan lingkungan kita. Tadi Pak Tegan sampaikan harus haflu minallah dan haflu minan nas. Hubungan baik kepada Allah dan kepada sesama manusia di alam ini harus kita baik, maka harus seimbang. Orang Islam itu harus seimbang antara ibadahnya, antara sosialnya. Jadi ada kesalehan sosial. Selain kita beribadah kepada Allah yang bagus, tapi juga kita dengan sesama manusia atau lingkungan harus yang baik pula. Misalnya dengan Mas Muhammad Atar dengan Pak Takin baik, atau Mas Atar dengan Mas Nabil, atau dengan Mas siapa tadi? Fadil. Nah, semuanya harus berperilaku baik, saling membantu, saling memberi kebaikan. Jadi tidak membuli. Jadi orang Islam itu dengan orang Muslim, dengan semuanya harus berperilaku yang baik, tidak saling membuli atau menjelekkan atau merendahkan. Karena kita semuanya di hadapan Allah sama, kecuali takwa kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini pengenalan dalam P5 tadi ya, dan juga PPRA. Paham semuanya? Paham semuanya? Oke, terima kasih.
akan berdiskusi, membuat poster lagi tentang bahwa sholat itu membawa kebaikan untuk lingkungan sekitar kita. Misalnya, saya berperilaku baik, saya sholat berkarakter yang baik. Kita buat kelompoknya ya. Atau 1, 2, 3, 4, 5, Mas Fadil gabung ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Mas Jafir sama Saif gabung di Mas Nabil. Ini biar mudah kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini jadi satu. Yang Putri 1, 2, 3, 4 satu kelompok. Kemudian Nawang sama Dea gabung ke sana sekalian. Oke, silakan berkelompok sesuai bentukan yang baru saja kita bentuk. Ini cuma apa, Pak? Iya, itu dibikin yang menarik sebagai kampanye kita. Ditulis. Ya. Ditulis di kreasi mungkin di sini. Ditulis di sini. Iya, betul. Jadi ini itu nanti ini disalin di Jadi poster di situ. Oke. Permisi. Ini yang digunakan silakan yang putih atau yang hitam. Ya. Jadi, berdiri landscape boleh, portal boleh, bebas. Intinya ada satu kalimat itu perhatikan. Ini ada 2 lembar, yang satu kecil sama besar. Ini kalimatnya ini dijadikan poster di sini, ditulis. Nah, ini kreatif banget. Iya, betul. Nah, ini udah jadi. Hampir jadi. Udah mau jadi. Ini bagus. Ya, 15 menit lagi. Ya, waktunya diperhatikan. 1 menit lagi. Lihatkan kepada agen semuanya. Diangkat. Nah. Kelompoknya Nabil. Oke. Yang paling bagus dapat foto tambahan 5.000. Oke, sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih, posternya sudah jadi semuanya. Saatnya sekarang mengerjakan asesmen formatif. Ya, segera dikerjakan. Kasih nama, nomor absen kalau hafal. Ya sudah, kumpulkan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Semoga menjadi generasi unggul, cerdas, dan Qurani. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 3. Oke, sudah konsentrasi semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat semuanya. Dan semoga kalian jadi anak yang soleh, solehah, berjo, sukses, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita akhiri. Yang belum kumpulkan dulu. Oke, mari kita akhiri bersama dengan baca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian semuanya dalam ridho Allah sehat walafiat, mendapat ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.